Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Medan Kamulan. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Setiap hari, sang Prabu selalu memakan manusia yang dibawa oleh Patih Jubul Muda. Setiap saat ada saja kejadian, rakyat yang menjadi korban untuk memuaskan sang Prabu. Sementara itu, di dusun Medan Kamit, hiduplah seseorang pemuda yang bernama Aji Saka. Ia adalah pemuda yang sakti, baik hati, dan saleh. Suatu hari, ketika Aji Saka sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari kayu bakar, ia melihat ada seorang bapak-bapak tua dipukuli oleh dua penyamun. Aji Saka sigap untuk menghadang kedua penyamun itu dan berteriak lantang. Dasar manusia tak tahu diri, tidak baik menyerang orang yang lemah. Lepaskan bapak tua itu, atau kau akan menerima balasannya. Siapa kamu, anak muda? Jangan ikut campur. Jangan sok jagoan di hadapan kami. Mendengar teriakan itu, Aji Saka langsung mengeluarkan kesaktiannya untuk mengalahkan kedua penyamun. Bapak tidak apa-apa? Apakah Bapak terluka? Bapak tidak apa-apa, nak. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Lagi pula Bapak hanya mau sedikit saja. Bapak ini siapa? Berjalan seorang diri di hutan ini. Sebenarnya Bapak dari desa seberang Medan Kamulan. Bapak tidak mengungsi ke sini karena Bapak tidak mau menjadi sanggapan sang raja bengis itu. Lagi pula sebagian besar penduduk juga seperti itu. Memangnya mengapa Bapak mengungsi? Sebenarnya raja di kerajaan kami sangat bengis dan suka memakan anak manusia. Ia suka memakan manusia dan selalu banyak korban yang sudah dimakan di mulut dia. Bapak lari dan takut untuk tidak mau jadi korban mangsanya. Mendengar cerita itu, Aji Saka merasa kasihan dan merasa iba kepada penduduk Medan Kamulan. Aji Saka dengan sorban Aji Saka yang sakti ini, Aji Saka pasti
Medang Kamulan itu. Mendengar keceritaan itu, di benak Aji Saka, cerita tentang Medang Kamulan terngiang-ngiang. Aji Saka merasa iba kepada penduduk sekitar yang ketakutan karena ulah Sang Prabu. Aji Saka pun berangkat ke Medang Kamulan. Perjalanan ke Medang Kamulan tidaklah mulus. Aji Saka sempat bertarung dengan setan penjaga hutan selama 7 hari 7 malam. Karena Aji Saka menolak untuk menjadi budak selama 10 tahun untuk diperbolehkan keluar dari hutan itu. Sesaat Aji Saka berdoa, seberkas sinar kuning menyoroti setan tersebut dan mengalahkannya. Aji Saka pun bisa melanjutkan perjalanannya ke Medang Kamulan. Akhirnya Aji Saka tiba di Medang Kamulan yang sangat sepi sekali. Rupanya penduduk Medang Kamulan sudah mengungsi ke tempat lain karena sudah tidak mau menjadi korban Sang Prabu Dewata Cengkar. Sementara itu, di istana Prabu Dewata Cengkar, Sang Prabu sedang murka karena sudah tidak ada lagi santapan untuknya. Sang Patih Jugul Muda pun kebingungan karena sudah tidak ada lagi orang yang untuk menjadi santapan Sang Prabu. Dengan itu, Aji Saka langsung menghadap kepada Prabu Dewata Cengkar. Siapa kamu, anak muda? Apa keperluanmu datang ke sini? Hamba Aji Saka Paduka. Hamba tahu Paduka senang memakan manusia. Jadi hamba menyerahkan diri untuk menjadi santapan hamba. Kau memang benar anak muda. Kau memang rakyat yang berbakti. Ucap Sang Prabu Dewata Cengkar yang sangat senang karena ia sudah lama tidak memakan daging manusia. Tetapi hamba ingin imbalannya, Paduka. Apa yang kau inginkan, anak muda? Permintaan hamba sederhana saja, Paduka. Hamba hanya ingin tanah seluas sebidang serban hamba ini. Apakah Paduka bisa mengabulkan permintaan hamba ini? Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Sekarang ukurlah tanah seluas serbanmu. Terima kasih, Paduka. Aji Saka lalu meletakkan serbannya ke tanah. Yang semulanya serban itu berukuran kecil di kepalanya, tiba-tiba serban itu melebar seukuran istana. Lalu, lama-kelamaan, serban Aji Saka tak mau berhenti melebar. Serban Aji Saka lama-kelamaan melebar hingga sampai keluar istana. Sang Prabu heran dan juga terkejut. Ia merasa tertipu oleh anak muda itu.
sungguh indah dari lilitan kain ini. Sang Prabu pun mencoba melepaskan ikatan serban ini. Namun usahanya sia-sia karena serban Aji Saka sudah melilit tubuh sang Prabu dengan kuat. Sang pengawal yang mendukung Aji Saka tidak berani maju. Lalu dengan sigap Aji Saka mengeluarkan kesaktiannya lagi untuk membuang Prabu Dewata Cengkar ke laut selatan dan hilang di tengah ombak. Berakhirlah sudah kekejaman dan ketidakadilan Raja Kumis itu. Atas jasanya itu, Aji Saka dinobatkan menjadi raja di Medan Kapur. Lalu Aji Saka membawa ayah angkatnya ke istana itu. Dan Aji Saka membawa kerajaan Medan Kamulan ke zaman keemasan